Oke ya, kita start. Ya, usaha dan energi. Kita bahas dulu usaha dalam fisika ya. Oke, pertanyaan mendasar adalah apa sih usaha itu ya? Jadi mungkin kalian sudah sangat akrab dengan kata-kata ini ya. Karena memang ini sudah salah satu kata yang umum digunakan oleh orang-orang baik di fisika maupun di konsep selain fisika. Nah, sekarang kita lihat dulu foto siapakah ini ya. Nah, teman-teman mungkin ada yang tahu? Nah, ini foto siapa? Kok ada Yupo-nya juga ya? Nah, yang belum tahu ini adalah salah satu siswa berprestasi dari Indonesia di kancah Eropa. Ya, dia telah mendapatkan medali emas untuk Olimpiade Fisika tahun ini, gitu ya. Tahun ini atau tahun lalu ya? Pak lupa. Kemudian ada yang menulis kayak gini teman-teman. Usaha yang dilakukan oleh Evander Jonathan tidaklah sia-sia. Ia berhasil membawa pulang medali emas Olimpiade Fisika di Eropa. Wah, ada satu laman yang menuliskan usaha yang dilakukan oleh Evander Jonathan tidaklah sia-sia. Di sini ada kata-kata usaha. Nah, apakah usaha Jonathan sama dengan usaha dalam fisika? Nah, itu yang jadi pertanyaan. Kita cek lagi. Wah, ada gambar yang kedua. Di sini ada gambar batu sangat besar, kemudian didorong oleh seorang laki-laki ini yang berbaju merah. Kemudian ada tulisan usaha memindahkan batu besar itu sia-sia. Batu itu tidak bergeming sedikit pun. Nah, di sini juga ada kata usaha untuk menggambarkan kejadian di foto yang kedua. Nah, berarti apa? Usaha secara umum. Secara umum, usaha itu adalah kerja yang dilakukan oleh orang atau mesin, kawan-kawan. Jadi kalau kita lihat atau mungkin kalian ya sedang melakukan aktivitas kerja, entah itu menarik, mendorong, atau mungkin mengangkat sesuatu, atau mesin yang sedang bekerja, dia mengangkat batu atau menggeser apa gitu ya, maka itu bisa dimaknai sebagai usaha tapi secara umum. Itu ya. Jadi kerja yang dilakukan oleh orang atau mesin yang biasa kita lihat sehari-hari. Gitu ya. Kemudian sekarang kita fokus ke dalam usaha dalam fisika, teman-teman. Ya. Di dalam fisika, pengertian usaha tidaklah sama seperti pengertian secara umum. Jadi nanti ada beberapa kasus di mana orang atau mesin itu terlihat melakukan kegiatan, tetapi sebenarnya dia secara fisika usahanya itu adalah nol. Nah, contohnya gimana Pak Atar? Coba kita lihat. Di sini ada gambar Cristiano Ronaldo. Nah, yang penggila bola pasti nggak asing ya dengan tokoh ini. Nah, di foto ini Cristiano Ronaldo itu sedang membawa piala. Gitu ya. Dia sedang berdiri gitu ya. Nah, ini pasti dia sedang berdiri, kemudian dia memegang sebuah piala. Nah, kemudian kita fokus kepada tangannya, teman-teman. Di sini tangannya terlihat menahan piala supaya dia tidak jatuh ke bawah, ya kan? Nah, ini terlihat tangannya sedang ini kayaknya ya sedang bekerja gitu ya. Dia menahan piala yang sedang dia pegang. Nah, apakah Cristiano Ronaldo ini melakukan usaha? Nah, itu ya. Ini adalah contoh kasus di mana orang kelihatannya melakukan kegiatan, teman-teman. Dia memberikan gaya kepada, tapi apakah usahanya ada? Nah, ternyata apa? Usahanya itu nol. Karena apa? Karena di dalam fisika, usaha itu didefinisikan sebagai perkalian antara besar gaya yang menyebabkan benda berpindah dengan besar perpindahan benda yang searah dengan arah gaya tersebut. Oke? Nah, kalau kita lihat pada kasus Cristiano Ronaldo, ya, piala itu dia tidak berpindah, teman-teman. Ya, jadi ada dua poin yang harus kita pahami. Yang pertama ada gaya, yang kedua apa? Ada perpindahan. Pada gambar ini, Cristiano Ronaldo itu memberi gaya. Ya kan? Dia menahan piala ini ya supaya dia tidak jatuh ke bawah. Tetapi karena piala ini tidak berpindah, maka usaha tangan si Ronaldo itu menjadi nol. Kenapa? Tidak ada perpindahan.
ya. Oleh karena itu, bisa kita katakan bahwa usaha Ronaldo adalah nol. Kenapa? Karena dia tidak berpindah bendanya. Gitu ya. Dari sini teman-teman bisa memahami? Oke? Nah, sekarang kita uji pemahaman kalian. Oke ya. Di sini ada gambar seorang gadis. Ini gadis ya kayaknya ya. Oh iya, ini ada seorang gadis berjalan sambil membopong atau menggotong beberapa buku yang di atasnya ada satu buah apel. Ini entah mau kemana ya. Nah, ternyata namanya Susanti teman-teman. Nah, Susanti sedang berjalan dengan kecepatan konstan sambil menggotong beberapa buku kesukaannya dan satu buah apel di atasnya. Pertanyaannya adalah, apakah Susanti melakukan usaha secara fisika? Oke, ya. Mungkin teman-teman bisa menganalisis dulu. Nah, kira-kira Susanti ini melakukan usaha apa tidak ya? Karena tadi di contoh yang pertama itu Cristiano Ronaldo diem, berdiri sambil menahan sesuatu. Nah, sekarang Susanti sedang berjalan teman-teman. Dan juga sambil menahan buku ini supaya dia tidak jatuh. Ya, dia menggotong buku. Oke, sudah ada gambaran? Nah, coba kita analisis. Nah, hasil analisis gambar di atas. Nah, untuk menahan buku agar tidak jatuh, Susanti memberi gaya ke atas ke buku, iya kan? Nah, ini tangan Susanti itu memberi gaya ke atas ke buku. Tetapi karena buku tidak bergerak ke atas alias tidak ada perpindahan, atau bisa kita tulis perpindahan arah vertikal sama dengan 0, maka usaha gaya ini sama dengan 0. Atau dengan kata lain, usaha si tangan usaha tangan Susanti itu sama dengan 0. Gayanya ada teman-teman, tetapi apa? Perpindahannya tidak ada. Ya, ini kan arahnya ke atas. Tetapi benda atau bukunya tetap stay di situ, tidak bergerak ke atas, teman-teman. Maka dikatakan usahanya sama dengan 0. Oke ya. Ini adalah analisis gerak vertikalnya. Terus yang kedua, bagaimana dengan gerak mendatarnya? Oke. Pada arah mendatar, Susanti bergerak dengan kecepatan konstan. Nah, ini adalah kuncinya, teman-teman. Susanti memang bergerak. Pada sumbu X mungkin ada perpindahan, teman-teman. Tetapi di sini ada kata-kata kecepatannya konstan atau A sama dengan 0. Jadi karena A-nya itu 0, itu menyebabkan gaya mendatar itu juga 0, teman-teman. Kita tahu bahwa F sama dengan M kali A. Ya, kalau A-nya 0 berarti M kali 0 sama dengan 0. Sehingga apa? Jika gayanya 0, maka usahanya juga akan bernilai 0. Ya. Ini adalah contoh kasus pengertian usaha secara fisika. Ya, bisa kita analisis untuk pergerakan benda pada sumbu Y atau arah vertikal, kemudian pada arah sumbu X pada arah horizontal. Oke ya. Berikutnya, kita akan menuju ke perumusan usaha secara fisis. Oke. Di sini saya punya balok, teman-teman, balok kayu bermassa M gitu aja ya. Kemudian dia terletak pada sebuah bidang datar. Kemudian balok ini saya tarik dengan gaya sebesar F arahnya ke kanan. Karena tarikan gaya ini, benda ini atau balok ini berpindah ke sisi sebelah kanan. Di sini kita bedakan dengan tanda putus-putus. Ini adalah balok setelah berpindah. Ternyata setelah saya ukur, mulai dari posisi awal sampai posisi akhir, dia telah berpindah sejauh S meter gitu aja. Nah, berapakah usaha yang dilakukan ke balok ini? Maka kita bisa merumuskan tadi sesuai dengan definisi ya. Jadi W sama dengan F kali S. Jadi gaya dikali dengan perpindahannya S. Gitu ya. Ini usaha secara umum untuk benda pada bidang datar, kemudian untuk gaya yang arahnya searah dengan perpindahan atau pergerakan bendanya. Kemudian kita cek gitu ya.
keterangannya dari rumus ini, W itu adalah usaha, satuannya nanti Joule, F itu adalah gaya, satuannya Newton, dan S itu adalah perpindahan, satuannya meter. Kemudian ada bentuk rumus yang lain teman-teman. Bagaimana? Nah, ini kita pada sistem tetap ya, benda berada pada bidang datar ya. Kemudian yang berbeda dari gambar di atas adalah di sini ada F ya, tetapi dia arahnya tidak sama dengan arah pergerakan benda. Kalau benda bergerak itu searah pada sumbu X ya, maka di sini gayanya itu memiliki sudut teman-teman. Ya, jadi memiliki sudut sebesar theta dan arahnya serong ke pojok kanan atas ya. Nah, ini ada gaya F, arahnya serong ke pojok kanan atas dan membentuk sudut terhadap sumbu X sebesar theta ini. Nah, kalau terjadi usaha pada benda ini, bagaimana cara mencarinya? Nah, kita bisa menggunakan rumus W sama dengan F cos theta kali S. Loh, itu kok ada cosnya? Nah, ingat, ketika ada gaya, itu dia membentuk sudut terhadap sumbu X ya teman-teman, sebesar theta, maka gaya ini bisa kita pecah menjadi dua. Ya, kita pecah sesuai dengan komponen gaya di masing-masing sumbu. Ya, kita ingat lagi komponen vektor. Jadi kalau pada sumbu X dia punya komponen gaya sebesar F cos theta, kemudian pada sumbu Y dia punya komponen gaya sebesar F sin theta. Loh, Pak Atar, kenapa kok yang dipakai yang F cos theta? Nah, karena untuk pergerakan benda dia kan berpindah pada sumbu X ya teman-teman. Berarti kita gunakan komponen gaya F ini yang berada pada sumbu X juga atau yang bekerja pada sumbu X atau yang searah dengan pergerakan benda. Sehingga rumusnya tidak lagi W sama dengan F kali S, tetapi ada tambahan W sama dengan F cos theta kali S ya. Dengan theta itu adalah sudut yang dibentuk oleh gaya dan perpindahan. Ya. Nah, kita sudah mengenal W sama dengan F kali S dan W sama dengan F cos theta kali S. Sehingga di sini ada beberapa poin penting teman-teman yang harus kita pahami, yang harus kalian pahami juga. Yang pertama itu adalah jika benda itu dikenai usaha, maka usaha yang dilakukan oleh suatu gaya, satu, berbanding lurus dengan besarnya gaya. Jadi W sama dengan F kali S, di sini W sebanding dengan gayanya. Kalau ingin mendapatkan usaha yang besar, maka kamu harus menambah nilai dari gayanya. Ya, jika gayanya kecil, maka usahanya juga akan relatif kecil. Jika usahanya besar, maka usahanya juga akan relatif besar. Yang kedua, berbanding lurus dengan perpindahan. W sama dengan F kali S. Jika dia itu dikasih gaya dan jaraknya itu jauh perpindahannya, maka otomatis gayanya juga akan semakin besar. Jadi antara F dan S dengan usaha itu dia berbanding lurus. Jika sebelah kanan sama dengan ini besar, maka otomatis W sebelah kiri juga akan ikut menjadi besar. Yang ketiga, usahanya nanti bergantung pada sudut antara arah gaya dengan perpindahan benda. Nah, ini untuk kasus ketika ada gaya itu dia tidak lurus dengan sumbu X, teman-teman. Ada gaya yang memiliki sudut sebesar theta pada bidang datar. Gitu ya. Sehingga besarnya gaya yang berpengaruh terhadap usaha juga nanti pun akan berubah tergantung dari sudut yang ada. Gitu ya. Jika tadi F kali S saja, sekarang menjadi F cos theta. Ini yang menyebabkan F-nya berubah. Bisa semakin besar, bisa semakin kecil. Kemudian yang keempat, hubungan antara arah gaya dan perpindahan. Sekarang kita lihat, jika theta sama dengan 0, ya, jika theta ini sama dengan 0, maka arah gaya berhimpit dengan arah perpindahan. Akibatnya apa? Gaya itu dengan arah perpindahan tidak punya sudut, alias gaya searah dengan sumbu X. Maka usahanya sama dengan F kali S. Gitu ya. Kemudian yang kedua, jika theta sama dengan 90 derajat, maka arah gaya
tegak lurus dengan arah perpindahan, teman-teman. Jadi, misalkan pada gambar ini ya. Jadi dia bergerak pada sumbu X, tetapi gayanya lurus pada sumbu Y 90 derajat. Sehingga apa? Dikatakan gaya tidak melakukan usaha. Disebabkan karena kalau sudutnya 90, tadi dirusma cos. Cos 90 sama dengan 0. Ya, jadi itu berpengaruh pada nilai usahanya menjadi 0. Yang terakhir, jika S-nya itu sama dengan 0, ya, berarti apa? Gaya tidak menyebabkan benda berpindah, maka usahanya sama dengan 0, gitu ya. Jadi kalau ada gaya, ya, dia sedang mendorong atau menarik benda dan ternyata bendanya tidak berubah, teman-teman. Posisinya maksudnya ya. Tidak ada perpindahannya, maka dikatakan usahanya sama dengan 0. Oke?